Oke, masih dengan Profesor Kardus. Big Bang Teori. Ya, hingga kini, teori fisika yang paling sukses untuk menjabarkan terbentuk dan kelahiran alam semesta adalah teori Big Bang Lambda Cold Dark Matter, yakni sebuah inflasi materi dan energi yang mengembangkan ruang waktu alam semesta seisinya sejak awal titik singularitas sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, dengan energi murni, massa, dan kepadatan tak terbatas yang sangat ultra panas, di mana di era yang disebut sebagai era Planck ini sekitar 10⁻⁻43 detik Big Bang dimulai, yang kemudian mengembang dan berinflasi hingga menciptakan struktur ultra megah ruang waktu saat ini. Teori yang pertama kali dikonsepkan dari derivasi matematis persamaan Feynman oleh Alexander Friedman pada 1922 ini diketahui merupakan teori yang paling proporsional untuk menjabarkan kelahiran ruang waktu alam semesta, sebelum akhirnya dapat dibuktikan oleh hukum Hubble pada 1929, di mana Edwin Hubble akhirnya berhasil mengamati bahwa galaksi-galaksi terus bergerak menjauh dari bumi. Hal tersebut dapat dilihat dari perubahan spektrum pergeseran merah yang terlihat, yang menjadi bukti bahwa galaksi-galaksi diketahui tiap detik pasti akan terus menjauh dari pantauan pengamat dan terus mengembang seiring inflasi alam semesta. Selain itu, bukti penemuan radiasi latar belakang CMB atau radiasi sisa saat alam semesta masih buram dalam keadaan plasma quark gluon yang sangat panas di awal kelahirannya. Juga dengan adanya bukti fenomena gangguan gelombang mikro dan bukti kelimpahan unsur ringan seperti hidrogen, helium, dan litium di alam semesta saat ini. Hal ini merupakan bukti terjadinya zaman nukleosintesis era awal ekspansi, dan bukti selanjutnya adalah adanya gelombang gravitasi yang tercipta saat tabrakan bintang dan lubang hitam, yang artinya jika dua lubang hitam pada dua galaksi saling bertabrakan, artinya galaksi-galaksi tersebut bergerak karena terdorong oleh ekspansi alam semesta. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus telah sering mengulas berbagai hal tentang Big Bang, dan untuk lebih jelasnya, link konten tersebut akan Profesor Kardus sisipkan di deskripsi. Ya, meski sudah banyak bukti yang menguatkan terjadinya Big Bang, diketahui ada fakta-fakta dan bukti-bukti lain yang juga melemahkan teori Big Bang. Dan kali ini, Profesor Kardus akan membahasnya. Pelanggaran dan anomali tentang Big Bang yang pertama adalah Big Bang ternyata bertentangan dengan hukum pertama termodinamika. Seperti yang kita tahu, hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa dalam fisika, keadaan materi dan energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Karena meski materi-materi dan energi dalam sebuah sistem tampak sudah habis, namun sebenarnya keadaannya tetap ada. Mereka hanya berpindah atau terkonversi dari satu sistem ke sistem lainnya. Hukum kedua tentang entropi dapat menjelaskan ini, yang artinya jika materi dan energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Menurut Anda, siapa ya yang sebenarnya mengawali singularitas awal? Sebuah titik di mana massa, gaya, energi masih berkumpul menjadi satu kesatuan sebelum kemudian berekspansi dalam Big Bang. Misteri ini hingga saat ini sangat sulit untuk dijabarkan secara ilmiah, tapi secara teologi dan ilmu ketuhanan, hal ini disebut adalah ranah dan kuasa yang Maha Pencipta. Dan selanjutnya yang kedua adalah terdapat fenomena pergeseran merah yang tidak normal. Seperti yang kita tahu, hukum Hubble yang membuktikan perluasan alam semesta menjadi acuan dalam teori Big Bang. Dalam pengamatan Edwin Hubble tentang keadaan galaksi-galaksi jauh, yang menemukan bukti terjadinya efek Doppler tentang pergeseran merah. Ya, pergeseran merah efek Doppler merupakan perubahan panjang gelombang spektrum cahaya yang teramati saat Hubble melakukan pengamatan di tahun 1929, di mana saat ia mengamati spektrum cahaya dari galaksi jauh, ia melihat perubahan spektrum panjang gelombang yang lebih panjang seiring berjalannya waktu, di mana spektrum tersebut akan tampak memerah
jika panjang gelombangnya makin lebar. Hal ini merupakan bukti terjadinya efek Doppler, di mana pada hakikatnya galaksi-galaksi yang diamati mereka sebenarnya bergerak menjauh dari acuan pengamat di bumi. Hal ini dibuktikan oleh pelebaran panjang gelombang spektrum yang berwarna merah. Hal inilah yang menjadi bukti perluasan alam semesta atau ekspansi alam semesta. Di lain sisi, diketahui ada sebuah anomali terhadap pergeseran merah ini, terutama keadaan pergeseran merah terkuantitasi. Diketahui dalam pengamatan modern banyak temuan bahwa objek ekstra galaksi menunjukkan periodisitas pergeseran merah, di mana di sini ditemukan banyak bukti objek jauh seperti galaksi dan kuasar cenderung mengelompok di sekitar kelipatan linier logaritmik yang berbeda dengan perilaku pergeseran merah normal. Pergeseran merah terkuantitasi ini menunjukkan bahwa objek-objek jauh tersusun dalam pola spektrum terkuantisasi. Perilaku ini tentunya tidak memberi bukti bahwa objek-objek tersebut berekspansi atau bergerak dalam ruang waktu. Dan kemudian yang ketiga adalah anomali rendahnya kelimpahan helium. Ya, hal ini merupakan ketidaksesuaian rasio helium dan hidrogen pada saat Big Bang atau setelah Big Bang terbentuk dengan hasil perhitungan teoritis. Diketahui seharusnya persentase penciptaan helium di alam semesta awal terbentuk setelah Big Bang seharusnya memiliki rasio 25% helium dan 75% hidrogen. Karena pada saat alam semesta sedikit mendingin, diketahui neutron pasti menyatu dengan proton untuk membentuk inti deuterium, yang kemudian inti deuterium akan bergabung menjadi helium, di mana dalam perhitungan teoritis sebenarnya kelimpahan awal seharusnya adalah 3:1, 3 untuk protium atau hidrogen dan 1 untuk helium, sebelum nantinya helium akan ternukleosintesis menjadi litium. Namun faktanya jumlah helium ternyata jauh lebih sedikit daripada prediksi tersebut. Kemudian anomali selanjutnya adalah usia alam semesta. Diketahui teori lambda CDM atau Big Bang menggunakan konstanta Hubble untuk memperkirakan usia alam semesta yang ada di rentang 13 hingga 14 miliar tahun, atau paling umum sekitar 13,82 miliar tahun. Namun diketahui dalam temuan astronomi modern tentang bintang-bintang, kuasar-kuasar dan sisa-sisa lubang hitam, diperkirakan terdapat bintang-bintang yang berusia lebih tua daripada 13,8 miliar tahun. Ya, selain itu, misteri-misteri besar lainnya belum juga dapat dibuktikan, seperti sebuah pertanyaan besar, ada apa sebelum Big Bang terjadi? Juga alasan penyebab utama Big Bang. Namun meski begitu, hingga kini teori Big Bang adalah satu-satunya teori yang memiliki bukti empiris tentang kelahiran alam semesta. Dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang kelemahan teori Big Bang. Jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus bersama Alexander Friedman mengabarkan